Shalom, selamat siang, selamat menyongsong HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-169 tahun bersama dengan saya di Pantai Basigi, Deplat, Pendeta Sultan Ayomi. Di sini saya akan menanyakan atau wawancara beliau terkait dengan Injil masuk di Pulau Mansinam pada tahun 1855. Bapak Pendeta, selamat siang. Ya, shalom, selamat siang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang masuknya Injil di Tanah Papua sejak 1855 yang dibawa oleh dua rasul, William Otto dan bersama dengan Gottlieb Gleisler. Dua rasul ini menaruh sebuah perjanjian yang dimana janji itu harus dipenuhi oleh orang-orang Papua di atas tanah ini. Jadi sudah 169 tahun pekabaran Injil di Tanah Papua ini membawa perubahan yang besar. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat perubahan itu, dan kita sama-sama melihat bahwa dengan perubahan Injil ini menghadapkan peradaban orang Papua di atas tanah ini. Dan sudah 169 tahun peradaban ini ada bersama-sama dengan kita, atau perubahan ini ada bersama-sama dengan kita. Dan Injil akan terus membawa kita, terutama untuk sebuah doa yang sudah ditaruh dan dipanjatkan oleh Isaac Samuel Kenya. Dan doa itu ditaruh bahwa suatu ketika orang Papua akan datang ke hadapan Tuhan, yaitu orang kulit hitam yang ras Melanesia. Dan 170 tahun orang Papua akan merdeka dan tinggalkan Indonesia. Dan itu yang terjadi, dan nubuatan ini Tuhan akan terus sertai kita. Mari kita sama-sama bekerja, mari kita sama-sama berdoa, dan mari kita mengikuti kemauan Tuhan, sebab Tuhan yang taruh kita di atas tanah ini. Dia pasti membela kita, dan Dia pasti menunjukkan jalan kepada kita. Untuk itu kita semua orang-orang Papua yang ada di pinggir jalan, yang ada di gunung-gunung, yang ada di lembah-lembah, yang ada di pesisir, dan yang ada di puncak bukit dari Pantai Basgi, inilah doa saya, dan saya ingin supaya kita semua melihat terang yang besar yang Allah sediakan bagi kita. Dan sejak Otto dan Gleisler tiba di Mansinam di Pulau Doreri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, membawa satu terang Injil besar yang dapat mengusir kita dari perbudakan berhala, perbudakan-perbudakan yang pada waktu kita menyembah kepada roh-roh kegelapan. Tapi dengan Injil ini akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melihat bahwa tanah ini Tuhan janjikan, dan Tuhan akan merdekakan kita. Dan kita akan merdeka setelah 170 tahun. Yang ke 169 tahun yang kita rayakan sekarang ini adalah kita merayakan pembebasan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dicintai Tuhan, dari tempat ini saya percaya bahwa dalam nama roh dari pembawa Injil Otto dan Gleisler, dan juga roh daripada Isaac Samuel Kenya, dari atas telapak kaki mereka dan di tanah ini, orang lain, orang siapapun, baik orang yang datang dari luar, orang yang ada di dalam negeri, bahkan orang yang ada di Indonesia pun tidak bisa memberikan apa-apa kepada saudara. Saudara harus bangkit. Saudara sendiri yang bangkit dan membela hidup saudara. Dan saudara akan bangkit, dan ketika saudara bangkit, Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita akan merebut kemerdekaan, yaitu kemerdekaan jasmani yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa 170 tahun berarti orang Papua akan merdeka dan tinggalkan Indonesia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dari Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin supaya kita harus melihat nubuatan ini, dan kita percaya bahwa suatu ketika nubuatan ini akan menjadi mata, nubuatan ini akan menjadi telinga, nubuatan ini menjadi telapak kakimu, dan nubuatan ini akan menjadi tanganmu, dan nubuatan ini akan menjadi dirimu sendiri ketika engkau menghayati itu di dalam hidupmu. Dan pembebasan ini akan terjadi, dan dalam waktu yang akan jalan ke depan mencapai 170 tahun ini,
yaitu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, akan ada kehancuran, akan ada malapetaka, akan ada berbagai tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tidak percaya, dan juga bangsa yang dalam keadaan yang tidak percaya, dan bangsa yang melawan Tuhan, yaitu melawan umat pilihannya, bahkan juga melawan orang-orang di atas tanah ini, dan pembunuhan-pembunuhan. Sudah 169 tahun masih terjadi pembunuhan di atas tanah ini. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di atas tanah ini, mari kita melihat nubuatan ini, dan supaya kita bekerja atas nubuatan ini, dan Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan berkati kita dari Pantai BSG. Salam dan doa saya, Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perjuangan sampai pada tujuan kemerdekaan kita, yaitu kita bebas di atas tanah ini, dan Tuhan memberkati. Shalom.